Oke guys, selamat datang di podcast sederhana saya. Kebetulan saya sekarang ketemu dengan seseorang yang sangat ganteng sekali. Dia masih muda, tapi dengan cara energiknya luar biasa untuk mengelola suatu usaha. Ada sebuah usaha kali ini dari Bapak ini hanya bermodal dengan uang belanja setiap harinya ataupun uang saku, tapi Bapak ini bisa mengelolanya sehingga menjadi suatu omset yang sangat besar. Penasaran kan? Biar tidak penasaran. Dan teman-teman, mungkin dari teman-teman kalian ada yang sama dengan usaha Bapak ini. Bapak ini usaha kecil-kecilan. Dia membuka usaha sosis dan juga es. Barangkali teman-teman ada yang mirip ataupun sama dengan usaha Bapak ini. Yuk kita tonton video ini. Ambil inspiratif dari Bapak ini nanti ya. Kita sama-sama tonton. Kita kenalan dulu. Kenalan Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Mas Bro. Mas Bro ya? Mas Bro. Oh, Mas Bro. Panggilannya Memang Mas panggilannya Bro. Mas Bro. Oke, Ya. siap. Pak, apa yang menjadi alasan utama Pak ketika Bapak ini memilih usaha sosis itu? Alasan Bapak itu? Baik, pertama kami sampaikan terima kasih karena kami diperkenankan untuk menghadiri tempat podcast Bapak. Pertama, saya mempunyai mimpi besar, maksudnya ingin mempunyai usaha yang omset dan penghasilannya besar, tapi dengan modal yang sedikit. Dengan modal Itu yang yang- sedikit ya. tentunya ya. Maka yang muncul di benak saya itu adalah apa ya? Ini pop es dengan sosis. Pop es dengan sosis. Ya, Oh, pop es dengan sosis itu. Siap. Itu kan bahannya atau bahan untuk membelinya kan tidak terlalu mahal, tetapi nanti jika betul-betul dikelola dengan bagaimana Iya. inovasinya, tentu dalam hal ini adalah bisa menghasilkan omset yang ratusan bahkan bisa jutaan nanti. Oke, siap. Ngomong-ngomong Bapak, untuk modal utama itu berapa Pak? Modal utama Bapak membuka usaha ini? Untuk modal utama 300-an kalau tidak salah. Sekitar 300 ya. 300.000. 300.000. Oh, 300.000 guys. 300.000 itu sudah sudah bisa beli apa pop es dengan sosisnya. Tentu Ya. dalam hal ini kan sosis itu kan juga macam-macam di dalamnya. Nanti disesuaikan dengan di perjalanan nanti disesuaikan kira-kira sosis apa yang apa istilahnya itu yang laku dan yang Iya. tidak laku, begitu juga dengan pop es. Oke, siap. Ngomong-ngomong Bapak sudah berapa tahun ataupun berapa lama menggeluti usaha ini Pak? Sejatinya ini kan semenjak saya berkeluarga dari tahun 2019, sejatinya ini 2019. sudah mau kami rancang. Artinya istilahnya cari usaha yang apa sekiranya omsetnya besar dengan modal yang sedikit, dan Oh, alhamdulillah itu muncul ketika tahun 2021. Tahun Tahun 2021. Berarti 2021. berapa tahun? Sudah berapa kurang lebih tahun? 4 tahun lah 4 tahun ya. setelah punya anak baru muncul seperti itu. Iya. Memang tidak ada usaha lain Bapak selain Ya. di bidang atau membuka usaha sosis dan juga es tadi. Apakah ada kan banyak usaha lain Ya, yang bisa ditekuni juga tentunya.
Sementara masih fokus kepada satu itu dan masih fokus kepada satu tempat. Ya, rencananya juga akan membuat cabang-cabang. Tetapi dalam hal ini kami tidak mau terlalu apa istilahnya terburu-buru. Iya. Kita akan nikmati prosesnya saja. Yang penting ini sudah jelas-jelas apa istilahnya prospek. Kalau dalam bahasa ekonominya bisnisnya itu adalah prospek. Prospek dalam artian modalnya itu apa pendapatannya itu adalah tidak lebih sedikit dari modal yang sudah ada sebelumnya. Itu sudah cukup bagi saya. Siap. Nah, usaha itu kan banyak dan Bapak tentunya mempunyai alasan kan di sebuah usaha Bapak tersendiri. Kenapa kok hanya usaha itu yang bisa menjadi pilihan Bapak? Begitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami mempunyai mimpi besar sementara kami tidak mempunyai apa modal untuk berbisnis. Seperti itu. Sejatinya bisnis itu kan banyak, tetapi kita bisa bermodal manakala kita punya modal kan seperti itu. Sementara saya tidak punya modal tetapi mau bermodal, maka pikiran saya itu secara bertahap itu mengarahnya kepada sosis dengan pop es itu. Karena seperti sosis dengan pop es itu kan di dalamnya juga berprosesnya ada just juice. Kalau berbicara masalah pop es itu kan juga ada just juice. Itu pembeliannya dalam per harga 12 kalau tidak salah 10 ya. 10 itu 10 renteng apa istilahnya itu. Satu biji es itu isinya di dalamnya itu kan 10. Itu kan harganya itu apa istilahnya tidak sampai 5.000, artinya per satu itu kan 500 ada yang 500 ada yang 1.000. Itu nanti kan apa ketika dikonsumsi yang hanya butuh es dengan air saja itu dijual ke anak-anak kan bisa jadi itu apa ada bervariasi, ada yang 2.000, ada yang ke 3.000 kan seperti itu. Ngomong-ngomong Pak, seperti apa sih prosesnya? Proses ya, saya sekarang tanya proses. Dalam pengelolaan atau pembuatannya prosesnya bagaimana Pak? Ketika sosis dan juga pop es itu dikemas suatu menjadi minuman ataupun sosis menjadi suatu makanan. Proses bagaimana? Apa tuh digoreng apa gimana? Jadi kembali lagi kepada bagaimana prosesnya, sangat mudah sekali dan itu tidak butuh banyak modal lagi. Artinya itu kalau seperti yang pop es itu kan hanya cukup kita itu adalah blender lah. Blender ya? Blender, mesin blender. Mesin blender yang harganya tidak seberapa seperti itu. Kemudian berkaitan dengan sosisnya ya tentu dalam hal ini yang kebutuhan sehari-hari itu kan minyak gorengnya. Kalau berkaitan dengan kami karena keterbatasan biaya dalam hal ini adalah berkaitan dengan gasnya atau dalam hal ini adalah kompornya, kita menggunakan kebetulan ada kompor di rumah dimanfaatkan yang tidak dipakai, kita manfaatkan sehingga seperti kembali kepada yang saya sampaikan tadi, yang penting dulu berjalan secara step by step. Ya, dalam alhamdulillah perjalanannya sangat progres sekali, sangat prospek sekali. Seperti yang saya sampaikan bahwa lumayan sekali omsetnya tiap harinya. Seperti itu. Saya tanya lagi satu hal. Nah, dengan modal 300-an ya, paling sedikit setiap harinya itu dapat paling sedikit sedikitnya berapa Pak? Setiap harinya itu. Kalau paling sedikitnya ya jarang, tapi sih ini 250, tapi ini jarang. Itu, ya. Jarang ya? Jarang. Kalau omset lebih omset besarnya setiap hari? Ya bisa 500 itu. 500. Yang biasa 500 sampai pernah sampai 1 juta gimana? Kalau kebetulan ada acara, karena memang kebetulan di tempat saya itu kan lumayan strategis di pinggir jalan, juga dekat dengan lembaga lah istilahnya. Kalau kebetulan musim-musim ada acara ya bisa nyampe 700 sampai 1 juta. Oke. Ada rencana enggak? Ada rencana untuk merubah usaha Bapak bagaimana? Iya. Ada rencana lain? Rencana
Apakah tidak ada ide lain usaha Bapak itu mau digimanakan gitu? Kalau rencana tentunya dalam hal ini Mm-mm. tentu akan namanya juga manusia Iya. dan tentu kan mau berproses Ah. ke arah yang lebih baik, artinya mau dikembangkan. Tapi dalam hal ini kalau ke usaha yang lain tidak, sementara kami akan berfokus kepada dua usaha itu Iya, karena iya, iya, sangat iya. prospek menurut saya Iya. pribadi, meskipun Iya. tidak jutaan tapi semuanya akan kembali kepada Iya, iya. modal awal. Ini Pak, di luaran sana kan banyak pengusaha-pengusaha seperti Bapak, seperti modal kecil tapi ingin omset yang lebih besar. Saya minta satu hal dari Bapak, pesan dan kesan untuk para luaran sana supaya sama-sama bisa merubah usahanya menjadi dari kecil menjadi besar gitu Pak. Iya. Pesan. Jadi seperti yang kami sampaikan dari awal, manusia itu dalam hal ini pasti mempunyai mimpi besar semua Ya. dan akan ingin membuka usaha yang juga omset dan pendapatannya luar biasa. Iya. Tetapi tidak semua orang bisa melaksanakan karena terkendala finansial. Iya. Jadi dalam hal ini silakan saya kembali, menurut saya ya, ini tetap kembali kepada personalia orang itu, apa yang diyakini silahkan ditekuni. Ah, iya. Karena kalau persoalan masalah pekerjaan bisa ditiru, tapi sementara masalah rezeki tentu berbeda-beda, Mas. Oke. Mantap sekali ya. Mantap ya. Oke. Baik, terima kasih. Para teman-teman yang ada di luaran sana, mungkin kita sedikit banyak tahu apa yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwa dengan omset yang kecil bisa tumbuh menjadi besar, dengan omset yang lebih besar maka sampai jutaan ya. Kalau kita betul-betul menekuni. Dan pesan dari Bapak ini, setiap pekerjaan itu tergantung proses. Apabila ditekuni suatu proses, bagaimana Pak? Maka hasilnya sesuai dengan, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Maksud saya karena hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Pak, senang sekali berjumpa. Terima kasih Pak ya. Siap, atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan di luar sana bisa mengambil inspirasi dari Bapak. Gitu. Amin. Oke. Baik. Sampai berjumpa kembali. Siap, terima kasih Mas Jamal. Oke, siap.